Halo, spesial di Hari Kartini ini, saya akan mengajak Anda semua untuk berbincang-bincang dengan seorang wanita hebat yang dipercayai untuk memimpin sebuah lembaga pemasyarakatan yang berisikan 3.000 warga binaan pemasyarakatan yang seluruhnya adalah laki-laki. Bersama saya Irma dalam Bincang Prestasi Spesial Hari Kartini, wanita hebat Kanwil Kemenkumham Banten. Selamat datang di Lapas Pemuda Kelas 2A, Tangerang. Prestasi, saat ini saya sudah bersama dengan PLT Kepala Lapas Pemuda Kelas 2A Tangerang. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak Irma. Gimana Ibu kabarnya, sehat Ibu? Alhamdulillah. Saya mau langsung aja nih Bu. Ya. Ibu Salis Farida Fitriani. Ya. Ibu berasal dari daerah mana sih Bu? Saya lahir di Semarang, tanggal 24 Desember 68. 68 berarti? Sudah tua Mbak. 50. Sudah 54. 54 tahun ya Bu ya. Kecilnya Ibu Salis itu seperti apa sih Bu? Kecil saya ya seperti anak-anak yang lain, tidak ada yang istimewa, berjalan mengalir begitu saja. Ya, orang tua saya dua-duanya adalah guru, jadi saya memang lahir dari orang tua yang bekerja sebagai berprofesi sebagai guru. Ayah dan ibu, Iya. guru ya Bu ya. Ya, Kalau sekolah Bu, mulai dari SD, SMP, SMA itu Ibu di Semarang? saya sekolahnya SD SMP masih di Semarang. Kemudian saya karena orang tua guru, jadi dulu juga kalau ditanya cita-citanya saya pengen jadi guru. Makanya sekolahnya di SPG, Sekolah Pendidikan Guru. Tapi ya kayaknya memang belum garisnya untuk menjadi seorang guru. Akhirnya sekarang Akhirnya di menjadi pemasyarakatan. Iya, gurunya narapidana. Narapidana. Nah, Iya. gimana tuh Bu? Awal mula Ibu bisa dari yang silsilahnya guru, Iya. akhirnya ke pemasyarakatan. Itu gimana Bu? Jadi dulu sebenarnya juga tidak bercita-cita menjadi pegawai lapas atau pegawai pemasyarakatan, itu tidak. Karena dulu setelah lulus SPG, saya melanjutkan di IAIN. Zaman dulu masih IAIN ya, belum STAIN gitu. 1 tahun, terus secara kebetulan lihat di koran ada pendaftaran. Kalau zaman dulu kan masih media cetak, masih melalui koran, jadi pendaftaran akib kan gitu. Belum tahu juga dulu mau jadi apa. Jadi pegawai penjara itu nggak tahu, sama sekali nggak tahu. Jadi Dirjen Pemasyarakatan gitu aja. Belum tahu ada gambarannya bagaimana. Setelah ngikutin seleksi, baru tahu kalau itu nanti akan jadi pegawai penjara. Ya diikutin saja. Tahun berapa itu Bu masuk aktif? Tahun 88. 88. Ya, 88. Lulus tahun 91. Berarti keinginan sendiri? Iya, keinginan sendiri. Didukung oleh keluarga, orang tua. Soalnya kalau menjadi guru itu ya memang semuanya takdir, tapi kan perlu juga nanti seleksi, belum tentu juga tesnya itu kesempatannya bisa apa enggak. Tapi dengan bisa masuk akib, zaman dulu namanya akib, belum poltekib, sepertinya sudah dijamin lah kalau sudah lulus akib pasti jadi pegawai negeri kan gitu. Ya orang kuno zaman dulu jadi pegawai negeri itu sudah hebat. Lulus tahun 91. 91. Ya. Penempatan pertama di mana Bu? Saya penempatan pertama di Lapas Anak Kota Bumi, Lampung. Lapas Anak Kota Bumi, Lampung. Ya, Lampung Utara. Tidak ada pengalaman pemasyarakatan, ditempatkan di lapas. Gimana tuh Bu? Pertama datang ke lapas? Ya kalau kami dari akib pasti sudah siap ya, karena 3 tahun ditempa dengan ilmu pemasyarakatan, pastinya begitu turun ke lapangan ya harus sudah siap. Artinya 3 tahun itu sudah layak dan harus sudah mampu untuk langsung terjun ke masyarakat. Berarti dari 91 sampai dengan sekarang kurang lebih 30 tahunan ya Bu? Sudah 30 Ibu tahun. sudah ke masyarakat. Ya. Wah, sudah kemana-mana ya Bu ya? Alhamdulillah. Mulai dari Lampung. Dari Lampung, kemudian tahun 94 saya di Lampung juga kuliah, jadi begitu penempatan langsung kuliah.
94 pindah ke Jakarta, Bapas Jakarta Selatan. Oh, pernah di Bapas. 3 tahun. Kemudian karena suami pindah ke Balikpapan, Kalimantan Timur, mengikuti keluarga Kalimantan Timur. 23 tahun. Dari 97 sampai 2020. Lama Ibu? Ya, baru bisa pindah ke Jakarta lagi. 23 tahun ya? 23 tahun memang bergelut di pemasyarakatan, terutama di Bapas yang lama. Oh, berarti lama di Bapas ya Bu ya? Bapas, ya. Di Kalimantan. Ya. 23 tahun itu ada nggak sih Bu tantangan yang menurut Ibu ini kayaknya yang paling berat nih yang pernah Ibu temui selama Ibu di pemasyarakatan? Kalau di pemasyarakatan saya sudah 30 tahun lebih ya Mbak, 23 tahunnya kan di Kalimantan Timur. Di Kalimantan. Kalau tantangan sih yang ngalir aja, cuman pengalaman yang paling berkesan ketika mendapat tugas menjadi PRT di Lapas Salemba. Sama dengan yang di sini. Jadi belum siap. Saya sebelumnya belum pernah menjadi Kalapas. Karena 23 tahun di Kalimantan Timur menjadi Kabapas yang lama, kemudian jadi KLPKA 2 tahun, minta pindah ke Kanwil kan, pindah ke Kanwil jadi Kabid, diberi tugas menjadi PLT Kalapas Salemba. Salemba dulu waktu di Jakarta, 6 bulan lebih menjadi PLT Kalapas Salemba. Banyak pengalaman dan tantangannya. Ya kita ini perempuan kan, perempuan itu napinya napi laki-laki juga sama seperti di Lapas Pemuda. Ya sangat banyak memberikan pengalaman di situ. Yang belum punya pengalaman menjadi Kalapas terus jadi menjadi Kalapas laki-laki gitu. Nah, ketika di sini ya sama juga tambah pengalaman, mungkin juga kepercayaan juga kan, berdasarkan kepercayaan bisa karena kemarin bisa menahkodai Lapas Salemba gitu. Dengan alhamdulillah tidak ada masalah. Ya, sekarang diberi kepercayaan lagi menjadi PRT Lapas Pemuda yang isinya sekitar 3.000 dan laki-laki semua. 3.100. Jadi itu yang pengalaman yang paling berkesan menjadi Kalapas laki-laki. Lapas laki-laki. Lapas Salemba sama Lapas Pemuda. Kesulitannya gimana Bu? Ada nggak Bu? Atau jalan aja, ngalir aja? Saya semua saya jalanin ngalir saja. Kesulitan sih alhamdulillah sampai saat ini nggak ada, karena kami atau saya ini memimpin lapas ini karena dibantu oleh orang-orang yang kompeten. Pejabat strukturalnya, pegawainya juga alhamdulillah kompeten. Dan syukur alhamdulillah juga sampai saat ini tidak terjadi masalah apapun. Mudah-mudahan tidak untuk selanjutnya. Ada sulit, pasti kan ada senangnya juga nih Bu. Iya. Ada sukanya. Ada nggak sih Bu yang di pikiran Ibu yang sampai terngiang sampai sekarang gitu berkesan gitu? Berkesannya itu ya saya cukup bangga di mana perempuan tapi diberi kepercayaan untuk bisa memimpin Lapas Pemuda, terutama Lapas Pemuda yang sudah begitu besar gaungnya. Ini sudah mendapat penilaian predikat BPK, sudah berjalan bagus, dan saya diberi kepercayaan untuk memimpin lapas. Ya itu cukup membanggakan buat saya. Ibu sempat bertanya-tanya nggak, kok saya gitu? Ya. Padahal masih banyak Sudah. yang Ya. laki-laki. Ya, gitu. sudah pasti bertanya-tanya. Kenapa kok saya? Tapi saya kembalikan lagi, ini kan kepercayaan pimpinan. Tentunya pemimpin atau pimpinan kita punya penilaian tersendiri. Mungkin saya dianggap mampu. Ya alhamdulillah saya mendapat kepercayaan bahwa saya mampu gitu. Dan semua ini saya lakukan dengan semua yang saya lakukan dengan niat ibadah. Itu aja kuncinya buat saya. Sempat ada perasaan nggak percaya diri nggak Bu? Bukan nggak percaya diri tapi khawatir. Kalau percaya diri saya bangun rasa percaya diri
saya harus bisa, saya pasti bisa. Cuman khawatir nanti terjadi sesuatu, khawatir nanti ada apa-apa gitu. Jadi ya itu sih. Siapa sih Bu di balik mulai Ibu bertugas di sini, orang yang memotivasi Ibu, yang jadi semangat? Siapa itu? Ya tentunya suami ya, suami. Ya tidak hanya di sini saja. Mulai berkarir karena kalau bagi saya, prinsip saya, kan kita ini perempuan. Perempuan itu kalau sudah bersuami pasti kan harus selalu mengikuti suaminya, menurut suaminya ya. Kalau kita sebagai anak-anak, ridho Allah itu ridho orang tua. Jadi apa yang kita lakukan berarti harus berpatokan pada ridho orang tua. Mendapat ridho orang tua pasti semuanya akan sukses. Tapi kalau kita sudah punya suami, ridho Allah adalah ridho suami. Itu yang prinsipnya buat saya. Jadi saya berpendapat setinggi apapun perempuan berkarir, setinggi apapun jabatannya, kembali lagi ke rumah pasti harus kembali ke suami. Jadi ya suami saya orang yang paling mendorong saya berkarir, mensupport saya gitu. Karena ya kalau tanpa ridho beliau, tanpa support beliau, saya juga nggak akan bisa seperti ini. Gitu. Yang kita tahu kan namanya di lapas ya Bu ya. Pasti waktu di rumah sedikit, pasti betul. Lebih banyak di sini. Di kantor. Nah, kapan Bu ketemu Bapak? Ya itu makanya tadi siapa yang paling mensupport pastinya suami. Kalau suami sudah mensupport apapun kan dia relakan untuk kita. Ya ketemu sih masih bisa. Kebetulan ya beda kota, jadi masih bisa ketemu di weekend gitu. Itu pun beliau yang kesini. Gantian ya Bu ya. Saya paling ya harus ada pengorbanan, semuanya memang harus ada pengorbanan. Harus dikorbankan. Kalau selama di pemasyarakatan itu Bu ya, melihat Ibu yang seorang perempuan, ada nggak sih Bu cerita, misalkan terganjal karena status Ibu yang seorang perempuan di masyarakat, udah lu, gua aja cowok, lu perempuan nggak usah. Kalau di pemasyarakatan ada seperti itu ya Bu? Kebetulan kalau di pemasyarakatan nggak ada perbedaan gender gitu ya. Maksudnya kalau laki-laki ini khusus untuk laki-laki enggak. Namun kebetulan juga kan kalau perempuan memang sudah ada lapas perempuan gitu. Jadi lapas perempuan itu memang nanti pasti harus ke lapasnya perempuan. Kalau laki-laki kemarin sebelum ada lapas perempuan masih banyak nih lapas laki-laki yang ke lapasnya perempuan. Sudah ada beberapa. Namun sekarang udah ada lapas perempuan, ya perempuan yang wanita-wanita hebat di pemasyarakatan ini memang ada ditempatkan di lapas perempuan. Dan tidak membedakan, ya tidak ada membedakan. Ini harus laki-laki, ini harus perempuan, enggak. Sepanjang kita memang dianggap mampu, kompetisi sehat, memang kompeten untuk menjadi pimpinan, bisa. Nah, soal prestasi, itu tadi sedikit bincang-bincang saya bersama PLT Kepala Lapas Pemuda Kelas 2 Tangerang. Seperti apa beliau saat bertugas di dalam lapas? Kita simak bersama dalam tayangan video berikut ini. Memimpin sebuah lembaga pemasyarakatan berisikan warga binaan yang seluruhnya adalah laki-laki mungkin bukan hal mudah untuk Salis. Sempat terbersit rasa khawatir. Tapi amanah itu tetap ia lakoni dengan penuh tanggung jawab. Baginya, tidak ada pekerjaan yang sulit jika kita mau berusaha dan mencoba. Tentunya, dukungan dari orang-orang terkasih menjadi pemacu bagi Salis untuk bersemangat dalam melaksanakan setiap tugas-tugasnya. Nah, sekarang nih Bu, apa harapan seorang Ibu Salis Farida Fitriani ke depan untuk keluarga dan karir Ibu? Ya, tentunya untuk keluarga saya ingin mempunyai keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Saya saat ini sudah mempunyai 3 orang anak
mudah-mudahan semuanya sukses, sehat, berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dunia dan akhirat. Kalau untuk karir, saya jalani saja semuanya, tidak berharap terlalu tinggi. Apa yang sudah diberikan oleh Allah untuk saya saat ini, saya jalani. Terima kasih. Nah, karena ini kita dalam rangka Hari Kartini nih, Bu. Ya. Pesan Ibu untuk semua wanita-wanita hebat di Kemenkumham khususnya dan di seluruh Indonesia umumnya. Ya, untuk perempuan-perempuan hebat Indonesia atau perempuan-perempuan hebat Kementerian Hukum dan HAM, tetap semangat, tetap selalu berada dalam kodrat kita sebagai perempuan. Perempuan Indonesia, perempuan hebat. Perempuan hebat. Terakhir, 3 kata yang menggambarkan seorang Ibu Salis. Saya pasti bisa. Saya pasti bisa. Dan ini, Bu, sebelum saya tutup, saya punya tebak-tebakan buat Ibu. Ibu kalau nggak bisa tebak, nggak boleh udah. Apa nih? Nama bapaknya Ibu Kartini siapa, Bu? Nah, itu. Ayo. Siapa ya? Lupa saya. Sejati. Oh gitu ya? Ibu kita Kartini. Oh, Sejati. Bercanda ya, Bu. bagus. Saya malah mikir aja yang benar. Ya benar. Itu bisa buat untuk ini tebakan selanjutnya. Nah, Sobat Tasi, itu tadi bincang-bincang saya bersama dengan Ibu Kepala Lapas Pemuda Kelas 2A Tangerang. Selamat Hari Kartini. Wanita-wanita hebat seluruh Indonesia, tetap maju, jangan menyerah. Teruslah berjuang untuk kemajuan dan kemandirian kaum perempuan Indonesia. Saya Ira pamit undur diri. Ibu pamit undur diri. Sampai jumpa. Ibu Salis itu orangnya baik, bertanggung jawab, dan mengayomi bagi kita semua warga binaan Lapas Pemuda Kelas 2 Tangerang. Ibu Salis itu tangguh, penuh kasih, dan memberikan kami semua banyak pembelajaran. Sosok Ibu Salis bagi kami, beliau bukan hanya seorang pemimpin, akan tetapi beliau merupakan ibu bagi kami semua. Ibu bagi petugas Lapas Kelas 2 Pemuda Tangerang, dan ibu bagi warga binaan Lapas Pemuda Tangerang. Sosok Ibu Salis senantiasa di tengah-tengah kita, senantiasa memberikan arahan, masukan, bimbingan, dan motivasi untuk kita semua. Beliau secara langsung rutin terjun mengamati ke dalam lapas untuk bertegur sapa dengan beberapa warga binaan, dan ketika ada kegiatan razia maupun sidak, Ibu Kalapas selalu hadir di tengah-tengah kita untuk sama-sama kita melaksanakan tugas di lapas pemuda ini. Dan luar biasa, Ibu Salis yang merupakan sosok perempuan memimpin lapas khusus laki-laki sejumlah 3.200, semuanya laki-laki. Dan Ibu dengan semangatnya, dengan keteguhannya bisa membawa kami lapas pemuda ini senantiasa dalam keadaan aman, kondusif, dan tentunya lapas pemuda senantiasa berprestasi. Ibu Salis merupakan sosok Kartini masa kini, dan kami sebagai anak dan sebagai anggota dari beliau, kami cukup bangga adanya Ibu Salis memimpin Lapas Pemuda Kelas 2A Tangerang. Sukses buat Ibu Salis. Sarangyo. Jangan pernah menyerah jika kamu masih ingin mencoba. Jangan biarkan penyesalan datang, karena kamu selangkah lagi untuk menang.